engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah. Sabar dalam Islam itu tidak ada batasnya. Saya ingin katakan ada sebuah kisah. Suatu ketika Rasulullah ini bertamu ke kediaman sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah asik dia sedang bertamu, bercengkrama, berbicara, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu muncul seorang Arab Badui dengan tanpa sebab musabab yang jelas memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq di depan Rasulullah. Tetapi karena Abu Bakar As-Siddiq ini merasa tidak pernah ada persoalan dengan orang Arab Badui ini, dia tidak mempedulikan, seakan-akan bahkan tidak ada persoalan apapun. Kemudian dia melanjutkan berbincang-bincang sama Rasulullah. Melihat apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah tersenyum. Kemudian mereka lanjut berbincang-bincang. Rupanya orang Arab Badui tadi dengan sikap yang ditunjukkan Abu Bakar tadi menjadi sangat emosi. Dia memaki dengan lebih keras lagi, kata-katanya lebih kasar dari yang pertama. Tapi karena memang lagi-lagi dia tidak pernah merasa ada persoalan dengan orang Arab Badui itu, dia tidak pedulikan. Kemudian dia lanjutkan lagi bincang-bincang sama Rasul. Kembali Rasulullah tersenyum melihat sikap itu. Orang Arab Badui tadi bukan hanya cuma emosi, menunjuk-nunjuk jarinya di hadapan wajahnya Abu Bakar. Ternyata sebagai manusia biasa, Abu Bakar As-Siddiq pun terusik emosinya. Lantas dia pun membalas apa yang dikatakan oleh orang Arab Badui tadi. Terjadilah cekcok di antara mereka. Pada saat cekcok itulah Rasulullah berdiri meninggalkan tempat tanpa mengucapkan salam. Dan akhirnya setelah Rasulullah berjalan kurang lebih berapa meter, tersadar Abu Bakar As-Siddiq, dia coba kejar Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau perlakukan aku seperti ini dalam kebingungan. Apa sesungguhnya yang harus aku lakukan? Engkau meninggalkan aku di sini. Terus Rasulullah apa katanya? Dia katakan, wahai Abu Bakar, tahukah engkau, ketika tadi pertama sekali engkau dimaki oleh orang Arab Badui tadi, aku melihat kesabaranmu sangat luar biasa, tetapi engkau tidak terusik sedikit pun. Dan pada saat itu aku lihat ribuan malaikat turun datang mendoakanmu. Makanya aku tersenyum. Lalu yang kedua, begitu orang Arab Badui tadi memakimu dengan lebih keras, aku juga melihat bertambah jumlah malaikat yang datang mendoakanmu. Tetapi untuk yang ketiga kali, ketika kesabaranmu terusik dan terganggu, aku melihat para malaikat tadi yang mendoakan satu persatu meninggalkanmu. Datanglah iblis dengan senyum kemenangan. Itulah sebabnya kenapa aku meninggalkan kau, karena aku tidak ingin bersama iblis ada di sana. Bapak Ibu sekalian, kisah ini mengingatkan kita kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ketika kita minta pertolongan kepada Allah itu kuncinya dua, sabar, sholat. Jadi kalau kita punya keinginan kepada Allah, ini kuncinya itu, sabar, sholat. Apakah sabar itu ada batas? Kalau kita melihat apa kejadian tadi, sabar itu tidak ada batasnya. Makanya kalau ada orang mengatakan hari ini, jangan sampai habis batas kesabaranku ya. Coba kita lihat redaksi di dalam firman Allah tadi. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi ketika orang itu sabar, selama itu Allah ada di sana. Pantas nggak seorang hamba terus mengatakan, kalau sabarku hilang nanti, berarti kita menganggap kalau Allah itu nanti kutinggalkan. Kira-kira seperti itu. Kan tidak pantas. Jadi artinya kesabaran dalam Islam itu tidak ada batasnya, Pak. Dalam hal kesabaran apapun, termasuk untuk mengajak orang masuk ke dalam masjid ini. Sampai kapan? Ya sampai nyawa ini datang diambil Allah.